Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap firman-Mu, mengerti firman-Mu, dan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 6 ayat 27. Saya bacakan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jemaat dikasih Tuhan, pertanyaan ini sesungguhnya sudah ada jawabannya. Ya, jadi ini bukan pertanyaan seperti yang orang harus berpikir bisa nggak ya gitu ya. Nah, jelas-jelas bahwa kekhawatiran itu tidak akan menambah sehasta saja pada jalan hidup seseorang. Jadi orang yang khawatir sesungguhnya tidak pernah akan menemukan solusi dari kekhawatirannya itu. Justru seringkali karena kekhawatiran justru masalah yang baru yang akan timbul. Jadi bicara tentang kekhawatiran hidup memang hal yang sangat manusiawi. Setiap orang pasti pernah khawatir, ya entah apa penyebabnya. Tetapi kita sebagai orang percaya mesti mengerti bahwa kekhawatiran itu sesungguhnya tidak mengerjakan apa-apa. Artinya kekhawatiran tidak merubah apa-apa. Dengan khawatir masalah kita tidak jadi selesai. Dengan khawatir ya keadaan tidak jadi berubah lebih baik. Bisa jadi malah berubah lebih buruk. Karena itu jangan biarkan kekhawatiran itu tinggal di dalam diri kita. Sebab kekhawatiran tidak menambah sehasta saja pada jalan hidup seseorang. Nah, di saat kita khawatir, kita coba ingat apakah kekhawatiran ini bisa mempengaruhi kita jadi lebih baik? Tidak kan? Daripada khawatir, daripada energi kita dihabiskan untuk khawatir, lebih baik kita berdoa. Ya, kita minta perlindungan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dengan demikian, justru itu lebih baik. Karena dengan kita berseru kepada Tuhan, dengan berdoa kepada Tuhan, kita akan mendapatkan pertolongannya. Kita akan mendapatkan jalan dari permasalahan kita sehingga ada solusi yang boleh terjadi. Sebaliknya ya, sekali lagi bahwa kekhawatiran itu bisa jadi malah menimbulkan masalah. Orang yang khawatir bukan menyelesaikan masalah, tapi malah nambah masalah. Memang kekhawatiran kan ya sangat biasa kalau namanya kita manusia biasa gitu kan. Seringkali begitu. Memang betul kita manusia biasa. Tetapi saya mau beritahu sebagai orang percaya
Harusnya kita berbeda dengan dunia. Dunia mungkin penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran karena ketidakpastian keadaan yang ada. Tetapi kita sebagai orang percaya, justru di tengah kekhawatiran itulah, di tengah masalah yang terjadi itulah kesempatan kita untuk kita lebih dekat dengan Tuhan yang menjadi sumber jawaban kita. Tuhanlah yang akan menolong kita. Daripada khawatir, ayo berdoa. Daripada khawatir, ayo kita mendekat kepada Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Ingat, Tuhan sanggup memberikan solusi bagi hidup kita atas masalah kita. Tuhan sanggup melakukan segala perkara bagi hidup kita. Dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Nah, mari saya mengajak jemaat dikasih Tuhan untuk kita memiliki iman kepada Tuhan. Orang yang khawatir cenderung imannya goyah, imannya tidak kuat. Justru dengan kita khawatir mengerongrong keyakinan kita. Dengan kekhawatiran membuat seseorang tidak lagi memiliki kepastian di dalam Tuhan. Sebaliknya orang yang punya iman, dia tidak mudah khawatir. Ketika ada masalah yang datang, ketika ada pergumulan yang datang, dia akan selalu ingat Tuhan. Ya, Dialah Tuhan sumber jawaban kita. Dialah Tuhan yang pasti menolong hidup kita. Nah, dengan keyakinan itu, dengan optimisme itulah membuat kita tidak akan mudah yang namanya mengalami kekhawatiran. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan buang energimu untuk khawatir. Ya, karena orang khawatir berarti kurang percaya. Orang khawatir biasanya panik. Orang khawatir nanti kecenderungan untuk melakukan atau mencari jalan keluar sendiri. Bahkan tidak jarang jalan keluar itu tidak sesuai firman Tuhan. Hati-hati ya, karena kekhawatiran yang terjadi dalam diri kita tidak mengerjakan hal yang baik bagi kita. Kekhawatiran tidak menambah sahasta saja pada jalan hidup seseorang. Sebaliknya, kekhawatiran seringkali hanya menambah masalah. Kekhawatiran membuat kita justru menghadapi keadaan yang lebih buruk. Karena itu, buang khawatir dan mulai percayai Tuhan. Taruh segala pengharapan kepada Tuhan. Imani bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup menolong kita dari segala hal yang terjadi yang bisa membuat kita khawatir. Tapi dengan percaya kepada Tuhan, kekhawatiran akan dihapuskan. Tuhan gantikan pengharapan. Ya, sekali lagi, mari kita minta pengharapan baru dalam Tuhan. Sehingga kekhawatiran itu tidak menguasai hidup kita. Karena kekhawatiran tidak mengerjakan yang baik. Sebaliknya, bisa membuat kita mengalami yang lebih buruk. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami menyadari Tuhan, kami kadang khawatir karena keadaan. Kami khawatir karena permasalahan yang kami hadapi. Kami khawatir karena sesuatu yang belum pasti. Sesuatu yang seakan-akan itu membahayakan hidup kami. Situasi di mana keadaan sepertinya bakal buruk. Padahal segala sesuatu Tuhan, Engkau pegang kendali. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam Engkau ada kepastian dan pengharapan. Kekhawatiran yang timbul tidak mengerjakan apa-apa dalam hidup kami. Kekhawatiran yang timbul tidak memberikan sesuatu jawaban atau jalan keluar bagi hidup kami. Sebaliknya, kekhawatiran hanya menambah masalah. Kami mau Tuhan percaya Engkau dan menaruh pengharapan kepadamu Tuhan. Sehingga kami tidak khawatir dengan segala sesuatu. Karena semua dalam kendali-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Dan jauhkan kami dari mara bahaya dan celaka. Biarlah damai, sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk semangat ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.